Sio, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten yang bergerak di bidang logistik dan pelayaran, yaitu PT Samudra Indonesia dengan kode emiten SMDR. Samudra Indonesia atau SMDR akan menambah armada sebanyak 11 unit kapal baru sepanjang tahun 2023. Perusahaan telah menyiapkan 165 juta US dollar sampai dengan 330 juta US dollar atau setara 2,4 triliun rupiah sampai dengan 4,9 triliun rupiah. 11 unit kapal baru yang akan berlabuh tahun ini yaitu 6 kapal peti kemas, 2 kapal tanker, dan 3 kapal curah. Harga dari kapal-kapal tersebut bervariasi dengan rentang harga 15 juta US dollar sampai dengan 30 juta US dollar setiap kapalnya. Sampai dengan saat ini, 6 kapal sudah diterima yang terdiri dari 5 kapal peti kemas dan 1 kapal tanker. Sisanya, 5 kapal yang terdiri dari 1 kapal peti kemas, 1 kapal tanker, dan 3 kapal curah akan diterima secara bertahap di semester 2 tahun 2023. Sementara itu, belanja modal yang telah dianggarkan oleh Samudra Indonesia sepanjang tahun ini sebesar 300 juta US dollar atau sekitar 4,5 triliun rupiah. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Samudra Indonesia pada saat ini? Yuk kita review. Tetapi sebelum itu, ayo di like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan dari channel ini. Samudra Indonesia menargetkan pendapatan senilai 800 juta US dollar atau 12 triliun rupiah untuk tahun 2023. Di samping itu, Samudra Indonesia juga memiliki sejumlah rencana ekspansi yang sedang dirancang dan sudah berjalan, seperti proyek pelabuhan di Indonesia. Sebagai informasi, Samudra Indonesia bergerak dalam bidang pelayaran. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1964. Samudra Indonesia dimiliki oleh PT Samudra Indonesia Tangguh. Perusahaan ini didirikan oleh Sudarpo Sastro Satomo. Di sisi lain, Samudra Indonesia, sebuah perusahaan terkemuka di bidang perkapalan, merilis laporan keuangan mereka untuk kuartal pertama tahun 2023. Hasil laporan tersebut menunjukkan kinerja yang menurun dibanding periode sebelumnya. Ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan ini dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang terus berfluktuasi. Menurut laporan keuangan Samudra Indonesia tersebut, pendapatan mereka mengalami penurunan sebesar 20% dari 250 juta US dollar menjadi 207 juta US dollar pada kuartal pertama di tahun ini. Selain itu, laba bruto dari perusahaan juga terpangkas secara signifikan, turun dari 100 juta US dollar menjadi 52 juta US dollar. Faktor-faktor yang diduga kuat mempengaruhi adalah peningkatan biaya keuangan dari 2,8 juta US dollar menjadi 4,5 juta US dollar, serta beban umum dan administrasi yang meningkat dari 10,1 juta US dollar menjadi 10,2 juta US dollar. Laba sebelum pajak penghasilan dari Samudra Indonesia juga mengalami penurunan yang signifikan, turun dari 89,7 juta US dollar menjadi 42,6 juta US dollar. Begitu pula dengan laba di tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang mengalami penurunan drastis dari 58,3 juta menjadi 27,4 juta US dollar pada kuartal pertama tahun 2023. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal positif yang patut diperhatikan. Aset perusahaan berhasil meningkat sebesar 80,1 juta US dollar dan mencapai nilai 1,2 miliar US dollar pada bulan Maret 2023 dibandingkan dengan 1,1 miliar pada Desember 2022. Ekuitas perusahaan juga mengalami peningkatan mencapai 694 juta US dollar pada bulan Maret 2023 dari 646 juta US dollar pada bulan Desember 2022. Namun, peningkatan ini juga diimbangi oleh kenaikan liabilitas perusahaan dari 506 juta US dollar pada bulan Desember 2022 menjadi 538 juta US dollar pada bulan Maret 2023.
Selain itu, arus kas dari aktivitas operasional perusahaan pada bulan Maret 2023 tercatat sebesar 83,1 juta US dollar. Ini menunjukkan kinerja yang masih aktif. Terakhir, terdapat kenaikan arus kas sebesar 64 juta US dollar sampai dengan akhir Maret 2023. Kondisi keuangan dari Samudra Indonesia pada kuartal pertama 2023 menandai tantangan yang dihadapi oleh perusahaan ini dalam menghadapi situasi ekonomi yang fluktuatif. Dengan pendapatan yang menurun, perusahaan perlu melakukan strategi yang tepat untuk memperbaiki kinerja keuangan mereka. Akhirnya, bagaimana pendapat CEO semua mengenai Samudra Indonesia? Tulis di kolom komentar. Stay smart, dan kita bertemu kembali di Bicara Saham selanjutnya.